Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 5 tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 3, kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini ada di halaman 20 sampai dengan 26. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 20. Kita lihat selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Seperti ini ya, jadi dia mengalir ke sini, lalu ditampung ya, seperti ini adik-adik. Ya, di dirijen, di botol. Lalu kata Edo, "Ih, bau sekali, Pak." Ya. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. "Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak," kata Edo penasaran. "Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain." Begitu jawab Pak Rudi. Jadi adik-adik, siapa nih yang suka ngebantu temennya? Ya, kalau lagi kesulitan, misalnya bawa bukunya jatuh diambilkan, atau misalnya diminta ibu guru atau bapak guru untuk membawa buku-buku ke ruang guru, dibantu bapak dan ibu gurunya. Ya, itu kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, dan kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain sekarang ataupun nanti. Nah, dan diingat, ini kata Pak Rudi ya adik-adik. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, kata Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi benar banget adik-adik. Ya, jadi tolong-menolong, membantu, ini salah satu pengamalan Pancasila. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kata Edo. Ya, nah adik-adik sekarang kita ke Pancasila nih. Pasti adik-adik udah tahu dong, apa sih sila-sila yang ada di Pancasila, simbolnya, lalu lambang ini ada berapa, kenapa sayapnya ada berapa helai, ya buntutnya, dan ini ada semboyannya, itu pasti adik-adik sudah tahu. Sekarang yang mau kita pelajari adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, nah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai hari ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan juga aman.
Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Ya, sekarang kita lihat di sila masing-masing. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat di sini ada gambar berbagai umat beragama yang melaksanakan ibadahnya masing-masing. Ya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut-anutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah, ya. Jadi adik-adik kalau misalnya nih, ya ada yang rumahnya yang umat muslim rumahnya dekat gereja. Lalu misalnya ketika sedang ada kebaktian misalnya di hari Sabtu kalau nggak salah ya Sabtu atau Minggu, lalu keberisikan dan marah-marah. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menghormati karena umat Islam pun atau umat Muslim pun juga kalau ada yang orang Kristen dekat rumahnya dekat masjid pasti sehari 5 kali akan ada azan, ya. Dan begitu juga misalnya di kelenteng, ya, itu saling menghormati. Apapun kegiatannya, itu harus kita hormati dan hargai, ya. Kemudian berikutnya yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, nah itu dia adik-adik, termasuk dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sekarang kita lihat yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Nah, di sini makna dan nilai yang terkandung di sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan Republik Negara Indonesia. Dengan menerapkan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya, seperti contoh di gambar ini sedang membuat rangka rumah, ya, tapi mereka saling bantu-membantu, ya, saling bersatu. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, kemudian kita lihat yang kelima. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama. Menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain ya adik-adik. Nah, sekarang kita diskusi dulu dengan teman sebangku mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung di sila Pancasila ini. Yang pertama, ya, ini ada perilakunya apa, lalu nanti kita centang sesuai dengan sila yang keberapa. Ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang pertama gotong royong. Ini masuk ke sila ke-3. Lalu rajin beribadah. Ini pastinya ke-1.
Kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, ini adalah keempat. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, ini termasuk di sila kedua. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, ya. Ini pastinya sila kelima. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya. Lalu rajin beribadah, saling menghormati dan bekerja sama. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan memberikan kesempatan beribadah dan merayakan hari keagamaan kepada agama lain. Itu sila ke-1. Lalu yang kedua. Di sila kedua, sikap yang sesuai adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ya, jadi kita bergaul, berteman dengan siapa saja, ya. Kemudian saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Kemudian menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan sekarang yang ketiga, sila ketiga, sikap yang sesuai. Yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Pasti harus bangga ya adik-adik. Kemudian mempelajari kesenian dari daerah lain. Kita banyak sekali kesenian di negara kita, di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali kesenian yang bisa kita pelajari. Kemudian tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku, ya, karena kulit kita warnanya berbeda-beda. Mulai dari yang putih, kuning langsat ya kalau orang Indonesia. Lalu ada juga yang kulitnya gelap. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Ya, kemudian cinta tanah air dan bangsa, gotong royong, dan kerja bakti. Sekarang sila keempat. Ya, musyawarah untuk mufakat pastinya. Ya, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Lalu mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan menghargai perbedaan pendapat. Sekarang sila kelima ya, yaitu yang pertama berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, menghukum para pelanggar hukum meskipun dia seorang pejabat, ya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, itu sikap-sikap yang perlu diamalkan di sesuai dengan Pancasila ya adik-adik di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita amati adik-adik perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitar kita, bisa di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Ya, tulislah perilakunya atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai dalam Pancasila, ya. Kalau tadi kita sudah belajar yang sesuai, sekarang kebalikannya yang tidak sesuai, yang tidak boleh kita tiru. Nah, ini sudah Kak Rina buatkan tabelnya di sebelah kanan. Yang pertama, memaksakan agama kepada orang lain. Ini tidak sesuai dengan sila ke-1. Yang kedua, memaksakan pendapat pribadi supaya orang lain mengikuti kita, itu di sila ke-4. Kemudian membeda-bedakan teman, itu sila kedua. Tidak mau mempelajari kesenian daerah lain karena merasa kesenian daerah kita lah yang paling bagus, paling indah, paling baik. Ini di sila ketiga. Kemudian tidak memberikan duduk untuk wanita hamil di angkutan umum. Ini sila kelima. Ya. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!